Shalom sahabat Alkitab, hari ini Bincang Alkitab tidak tayang. Namun sahabat Alkitab gak perlu berkecil hati, karena hari ini kita akan memberikan satu tayangan menarik mengenai mengapa Alkitab TB direvisi menjadi TB2. Walaupun memang tayangan ini sudah pernah ditayangkan pada live 12 jam yang lalu dengan tema membaca jendela masa depan, melalui tayangan ini, sahabat Alkitab tidak perlu lagi menonton seluruh rangkaian selama 12 jam. Langsung bisa menyaksikannya sekarang juga. Selamat menyaksikan. Ya, apa kabarnya? Nah, saya senang sekali karena di saat ini kita memiliki sebuah kesempatan yang sangat menarik karena sebentar lagi kita akan berdiskusi, kita akan ngobrol, kita akan bincang-bincang dengan Bapak Anwar Chen. Ada di samping saya, nanti saya akan perkenalkan lebih lanjut dalam sebuah sesi yaitu perkenalan ya, lebih tepatnya tentang juga terjemahan baru 2. Nah, itu apa sebenarnya? Tentu ini adalah bagian dari upaya kita juga untuk semakin mengenal dan memahami serta semakin membangun relasi yang intim dengan Alkitab kita. Nah, saya akan perkenalkan narasumber kita pada saat ini ada Bapak Anwar Chen. Selamat pagi Pak Anwar. Oh, selamat pagi. Apa kabar Pak? Selamat pagi Bung Aldi. Iya. Kabarnya sehat ya Pak ya? Puji Tuhan, kita semua pelan-pelan kita harapkan bisa melampaui bermacam-macam kesulitan, termasuk pandemi ini ya. Ya, amin Pak. Kita segera berharap ini jadi endemi. Ya. Ya, entah apa lagi namanya, tapi yang jelas kita berharap hidup ini senormal mungkin. Ya, senormal mungkin ya Iya. Pak. Senormal mungkin. Dan sahabat Alkitab, beberapa waktu yang lalu ternyata Pak Anwar baru kembali ya Pak dari Sumba, betul ya Pak? Ya, dari Sumba Timur. Oke. Ya, saya mengunjungi salah satu tempat ya atau daerah yang memang terisolasi di pelosok ya. Kalau bicara soal keindahannya luar biasa indah ya, disebut tanah rara, tanah merah, memang tanahnya merah gitu. Tanahnya merah. Berbukit-bukit, indah sekali. Ya. Tapi di balik keindahan itu terselip sebuah pergumulan hidup. Karena disitulah saya mengerti, rupanya saking terisolasinya, Saking terisolasi. ya, apa boleh buat, proses pembelajaran atau edukasi pun terhambat. Guru-guru memilih tinggal di kota, Iya. untuk masuk ke sana itu memerlukan pengangkutan yang memang tidak biasa gitu. Iya, iya. Karena medannya sulit, jalan masih penuh Akses dengan terlalu sulit loh. akses sulit, ya. Dan itu yang membuat akhirnya bersama dengan Gereja Kristen Sumba, Lembaga Alkitab Indonesia, Ya. merindukan supaya warga yang di sana, Ya. yang ya terus terang aja ya, karena pandemi bahkan ada anak-anak sekolah yang jadi buta huruf, lupa huruf, lebih tepat lupa huruf ya, Sampai lupa huruf. sampai lupa huruf. Lalu juga kita merespon kerinduan ya para lansia ya, Ya. di antaranya bahkan ada yang usia 80 tahun untuk membaca Alkitab. Sebagai salah seorang konsultan Alkitab Indonesia ini ya, Ya. saya terharu sekali karena merasa bahwa ya kita capek-capek membahas Ibrani, Yunani, Aram segala macam itu di belakang layar gitu. Ya, betul. Ya kalau ini tidak bisa dibaca gimana? Ya, ya, ya. Jadi memang ada satu kebutuhan yang nyata sekali. Ya. Itu diperhadapkan lagi dengan sulitnya kehidupan. Ya. Jadi Lembaga Alkitab Indonesia itu berpartisipasi. Meskipun dengan cara yang amat kecil, kita ngakulah bahwa itu kecil ya. Ya, oke. Tapi itu bukan berarti tak ada gunanya gitu. Ya. Karena mendidik orang, mengedukasi sampai orang itu melek huruf, Ya. saya rasa itu salah satu pendekatan yang paling mendasar gitu ya. Iya, Pak. Bukan hanya dia bisa baca Alkitab, dia jadinya mengerti. Iya. Dia bisa membaca bermacam-macam teks yang lain. Dan itu turut dalam bagian untuk mencerdaskan bangsa ya. Iya. Saya yakin itulah yang kita lakukan. Ya, betul. Supaya Setuju, Pak. Alkitab ini tidak tinggal menjadi buku kuno gitu. Ya, betul, betul. Tapi buku yang terus berbicara kepada kita sampai kapanpun. Iya. Dalam situasi-situasi yang paling sulit. Ya. Nah, terus terang aja saya keluar dari sana itu dengan penuh tanda tanya. Ya, coba warga jemaat di sana, kebanyakan Gereja Kristen Sumba ya, Ya. itu ternyata hidup masih di dalam pergumulan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari ya, Ya. kebutuhan sehari-hari. Bayangkan, mereka menanam jagung, lalu pada saat mau dipanen tiba-tiba muncul tikus dari mana-mana. Habis itu dalam sekejap. Akhirnya gagal panen. Ya, mereka kemudian menanam bermacam-macam
ya katakanlah tumbuhan, buah-buahan, sayur dan sebagainya, tiba-tiba muncul hama belalang. Itu skalanya tidak tanggung-tanggung ya, jutaan belalang. Sehingga bukit pun dalam waktu sekejap gundul. Habis langsung. Habis. Itu membuat saya merasa dan betul-betul meyakini apapun yang kita bisa lakukan, sekecil apapun, untuk bisa turut menghadirkan kabar baik. Injil, firman Tuhan itu di tengah-tengah situasi demikian. Saya yakin itulah panggilan dan tanggung jawab iman kita sebagai umat percaya. Ya, itu pengalaman yang sangat penting yang menurut saya juga ya Pak. Kita yang secara khusus kita yang hidup di kota-kota besar, itu kurang menyadari tentang kenyataan hidup itu. Ya, terlalu mudah semuanya. Iya, kita akses mudah sekali. Ya, saya terus terang aja, saya sehari-hari naik busway, naik segala macam itu. Kadang-kadang saya bergelayutan sampai berjam-jam di situ. Iya. Ya. Kalau ada orang merasa itu berat, itu belum ada apa-apanya itu. Lihat dulu kenyataan lain Belum di ada ujung apa-apanya. sana. Iya. Sebagai salah seorang konsultan yang sudah sering masuk ke daerah pelosok, saya selalu merasa ketika saya pulang dari sana, saya harus lebih sedikit berkomplain, lebih banyak bersyukur, dan lebih banyak peduli untuk berbagi. Terus terang aja, jadi yang saya alami, katakanlah sulit Jakarta ini, kurang AC segala macam, aduh. Jangan cepet-cepet ngeluh dulu deh. Bagi saya itu sebenarnya, aduh, yang sangat trivial. Yang hampir betul-betul nggak perlu kita komplain. Kalau kita sudah masuk dalam kenyataan hidup, seperti yang kita bisa saksikan di daerah-daerah yang sangat pelosok Indonesia. Jadi kita mengakui NKRI kita ini memang sangat timpang. Memang ada upaya-upaya untuk bisa menyeimbangkan ini, tapi kita mengakui. Itu harus diakui dulu ya Pak. PR itu masih sangat besar. Jadi kalau kita bisa hadir, turut menghadirkan sebuah pesan yang baik, turut mencerdaskan bangsa, saya kira itulah salah satu mandat Lembaga Kitab Indonesia yang memang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia itu. Ya, jadi inilah visi bersama kita ya. Jadi sebelum saya bicara soal Alkitab dalam arti teknis, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, Alkitab ini bukan hadir di ruang kosong. Ini hadir dalam hidup yang nyata. Dan kalau ini bisa menguatkan umat beriman menghadapi bermacam-macam kesulitan, bahkan membuat dia bisa mempunyai tatapan yang berbeda tentang hidup ini, saya kira kita harus berkata kepada Tuhan, terima kasih bahwa kami sudah turut di dalam sebuah program besar-Mu ya. Ya, ini program kita ini jangan kita anggap program besar ya. Ini program besarnya itu milik Tuhan gitu. Kita ini hanya berpartisipasi saja, bersedia dipakai ya. Oleh karena itu kita seperti yang dalam perumpamaan Kitab Injil ya. Pada hari terakhir kita akan mengatakan kami ini hamba-hamba yang tak berguna. Jadi butuh kerendahan hati untuk jadi jelas ya. Jadi lembaga Alkitab turut di dalam irama tersebut ya. Sebuah visi untuk menghadirkan kabar baik itu sampai ke tempat-tempat yang memang penuh tantangan. Jadi sahabat Alkitab itu bukan hadir di ruang kosong, tapi di ruang nyata. Nah ini jadi satu evaluasi sebenarnya, ajakan evaluasi buat kita semua. Secara khusus umat Kristen secara khusus yang belum bisa melakukan dan memiliki kemampuan baca tulis. Itu penting sekali karena hanya dengan pembacaan Alkitab lah, itu faktor paling dasar seorang Kristen memiliki pembangunan iman kepada Tuhan. Dan kita akan ngobrol lebih lanjut nih Pak tentang Alkitab ini supaya juga kita semua ya sahabat Alkitab semakin memahami, mengenal tentang Alkitab kita. Jadi kalau sahabat Alkitab semua di rumah Anda ataupun di mana ya Anda berada bisa akses secara khusus Alkitab dalam bentuk buku ini. Silakan buka di bagian paling depan. Kemudian tolong perhatikan, mungkin ini nggak semua orang melakukan hal ini gitu ya. Jadi tolong perhatikan bagian di mana ada deskripsi Alkitab, kemudian edisinya, lalu ada lambang C di sana, copyright, kemudian LAI, tahun cetaknya, dan di bawah ada ISBN dan sebagainya. Perhatikan di situ sahabat Alkitab, saya yakin semuanya sama, nggak mungkin beda ya Pak. Kalau beda perlu dipertanyakan. Karena di situ ada tulisannya teks Alkitab terjemahan baru. 1970 itu menunjukkan bahwa Alkitab semua sahabat Alkitab yang ini sahabat Alkitab mungkin punya yang lain, nggak apa-apa. Selalu sama dan copyrightnya, terjemahannya pasti tahun 1974. Itu mau menunjukkan
hasil dari seluruh teks yang ada di dalam Alkitab, para sahabat Alkitab semua, Alkitab kita, diterjemahkan tahun 1974. Kemudian ada lagi, kalau ada yang namanya terjemahan baru, maka ada yang namanya terjemahan lama. Itu tahun 1958, betul ya Pak Anwar ya? Ya betul. Jadi sebelum ada terjemahan baru, ya terjemahan baru untuk zamannya itu sangat baru ya. Sangat baru. Ya, yaitu tahun 1974 ya. Iya. Saat itu. Saya pikir kita perlu mengerti bahwa ada sebuah terjemahan darurat ya. Karena kita sedang mempersiapkan sebuah teks yang baru, tentu kita nggak bisa mengasumsikan umat menunggu itu selesai dulu baru kemudian punya Alkitab. Nah, dalam keadaan darurat tersebut, lembaga Alkitab di era tahun 1950-an itu memutuskan untuk menggabungkan Perjanjian Lama terjemahan dari Dr. Klinker, sebenarnya itu terjemahan dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Kemudian digabungkan dengan Perjanjian Baru terjemahan dari Pendeta W.A. Bode. Itu juga dalam bahasa Melayu. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara dari segi sejarah ya, Alkitab terjemahan baru itulah Alkitab pertama dalam bahasa Indonesia. Semua Alkitab lain, termasuk terjemahan lama, itu adalah Alkitab dalam bahasa Melayu. Dan itu sudah dimulai kira-kira 4 abad sebelumnya. Jadi bayangkan ya, di Nusantara berarti, Pak. sebelum ada NKRI, sudah ada firman Tuhan, Alkitab di dalam bahasa Melayu ya, dari zaman ke zaman. Mulai dari abad ke-17. 17 ya Pak? Ya. 1629 terbit Injil Matius dalam bahasa Melayu. Terjemahan Ruel ya Pak? Yaitu terjemahan dari seorang pedagang VOC, yaitu Albert Cornelis Ruel. Ya. Itu contoh soal ya. Jadi bayangkan, berabad-abad lamanya kita menggunakan bahasa Melayu, dan sampai kemerdekaan RI kita masih menggunakan bahasa Melayu. Itu baru tahun 70-an, 1974 persisnya, terbit Alkitab yang disebut dengan terjemahan baru. Waktu itu baru ya, sekarang sudah lama dia. Jadi itu perlu kita sadari dan pahami dulu sahabat Alkitab. Jadi makanya mungkin ada yang mempertanyakan, Alkitab terjemahan baru kok 1974. Nah itu cukup menjawab ya tadi penjelasan dari Pak Anwar. Dan sekarang sebenarnya sudah mulai ada lagi nih Pak katanya, terjemahan baru 2. Itu bagaimana? Ya terima kasih. Saya lanjutkan lagi sedikit sejarahnya. Tahun 1975 itu terbit Alkitab terjemahan baru edisi Katolik. Yang memuat Deuterokanonika ya. Ya. Itu sebabnya di bagian bawah kita lihat Alkitab ini, terjemahan ini diakui begitu ya Pak, diterima dan diakui oleh konferensi wali gereja. Merupakan hasil suatu kesepakatan ekumenis ya, lintas gereja, akibat dari pengaruh konsili Vatikan kedua ya. Gereja Katolik membuka diri, mengajak saudara-saudara terpisah, saudara-saudara terpisah ya, supaya bersama-sama mengerjakan, menyelesaikan terjemahan-terjemahan kitab suci secara lintas gereja. Nah, singkatnya, tahun 1974, 1975 itu momentum penting karena Alkitab kita yang sekarang kita gunakan secara luas itu dihadirkan, diterbitkan pada era seperti itu. Ya. Dan oleh karena itu wajar ya, kalau sebuah Alkitab sudah dikerjakan mulai tahun 1950-an, terbit tahun 1970-an, sekarang kita sudah abad ke-21, tentu ada hal-hal yang perlu kita lihat kembali. Karena tidak ada bahasa yang statis. Tidak ada. Kecuali ada satu suku bangsa yang hidup terisolasi, tidak pernah keluar sama sekali dari kampungnya. Itu saya baru yakin bahasanya tidak berubah. Kalau dia harus keluar, melintas, kemudian dikembali lagi, pasti ada kontak bahasa. Dan itu pasti membuat bahasa itu harus menyesuaikan dengan situasi ya. Ketika terjadi interaksi antar suku bangsa. Dan di era sekarang ini kita harus mengakui, bahkan kita nggak berbicara tentang kontak-kontak yang ada di Indonesia ini. Kita bicara hanya dengan sekali klik gitu. Kita bicara dengan situasi yang global ya. Ketika komunikasi itu menjadi fenomen global. Saya rasa itu, dan itu membuat kita sadar, memang dari waktu ke waktu terjemahan Alkitab harus ditinjau. Ya, disesuaikan dengan perkembangan, terutama perkembangan bahasa. Nah, sahabat Alkitab, karena ini ditayangkan secara live, maka Anda juga berkesempatan untuk memberikan pertanyaan. Jadi silakan berikan pertanyaan Anda melalui kolom live chat ataupun komentar. Selagi tayangan ini ditayangkan secara live begitu ya, nanti kami akan sampaikan juga kepada
Pak Anwar Chen untuk beliau respons. Nah Pak, sebelum kita masuk lebih lanjut tentang terjemahan baru 2 ini Pak, mungkin kita ada baiknya kita membahas sedikit gambaran atau garis besar tentang penulisan dan penerjemahan Alkitab pertama-tama itu sebenarnya seperti apa? Bolehkah Bapak bantu kami semua untuk memahami ini? Ya, ini pertama dalam arti di Indonesia atau di luar Indonesia? Luar, secara umum. Ya, salah satu yang patut kita rayakan adalah bahwa iman Kristen itu merayakan hadirnya firman Tuhan di dalam bahasa-bahasa dan budaya setempat. Oke. Ya, bukan berarti kita nggak punya teks sumber ya. Iya Pak. Kalau kita bicara tentang yang disebut teks asli, tanda kutip, Iya. kita punya teks Ibrani, kita punya teks bahasa Aram, lalu kita punya teks bahasa Yunani. Ini sumbernya. Ya. Dan kalau kita bicara sumbernya, tentu ini nggak berubah-ubah terus ini. Tiap 5 tahun harus direvisi, bukan? Bukan itunya yang direvisi. Ya, bukan itu yang direvisi. Tapi di dalam iman Kristen, Ya. ternyata ada satu kenyataan yang amat membuat kita mengerti. Itu yang disebut dengan dimensi inkarnasional. Kalau Tuhan yang tidak terbatas itu bisa hadir dalam dunia, dalam sejarah gitu ya, membuat dirinya menjadi terbatas bahkan mati. Iya. Ya kan? Itu berarti bahwa firman Tuhan pun harus bisa lintas batas. Ya, dia harus bisa merangkul Ya. budaya apapun. Ya. Andai kata nanti tahun 3000-an, nah udah pasti saya tinggal di Batu Nisan itu. Nah, firman ini tetap hadir, dia akan hadir dalam situasi baru, dalam budaya baru, dalam bahasa baru. Kenapa? Karena Tuhan telah menjadi manusia. Ini prinsip paling penting. Oleh karena itu kita nggak pernah takut untuk mengubah terjemahan. Karena terjemahan itu adalah wujud dari pemahaman kita terhadap teks-teks sumber tadi. Ya. Ibrani, Aram, dan Ya. Yunani. Yunani. Sekali lagi saya tekankan ini, karena kadang-kadang orang berpikir kita nggak punya teks sumber. Enggak, kita punya teks sumber. Namun teks sumber ini perlu diterjemahkan agar firman Tuhan itu bisa dipahami dalam berbagai budaya gitu ya. Ya. Nah, jadi inilah bentuk dari sebuah integritas yang perlu dipertahankan sampai kapanpun. Dan penerjemahan pada dasarnya mencoba mempertahankan itu. Ya, jadi apa yang ada dalam bahasa Ibrani, bahasa Aram dan bahasa Yunani itu diseberangkan supaya umat pembaca Alkitab mengerti dalam bahasanya, dalam budayanya. Apa yang mau dikatakan Tuhan untuk situasi yang berbeda dari zaman ke zaman. Jadi penerjemahan itu tidak akan pernah berhenti karena dia harus terus diperbarui sesuai dengan perkembangan bahasa, bahkan sesuai dengan pergeseran budaya. Tidak ada satu budaya pun di dunia ini yang statis, kecuali seperti yang saya katakan tadi, Terisolasi begitu. terisolasi, nggak pernah ketemu siapapun di dunia ini. Maka sebagaimana adanya ya begitulah dia. Ya, jadi itulah. Tapi kita harus ingat, itu tidak berarti bahwa kita utak-atik teks sumbernya itu. Oh, itu perlu disadari Ini dulu. perlu karena banyak orang Kristen tidak ngerti itu. Ya, ya. Saya bukan menggurui, tapi memang itu sudah berkali-kali kami temukan dalam bermacam-macam percakapan. Ya, seakan-akan firman Tuhan itu tiap tahun itu berubah-ubah. Ya, Bukan Enggak, itunya. teks sumbernya memang stabil, gitu ya. Kalaupun ada perubahan-perubahan kecil, itu terjadi karena ada temuan-temuan baru. Jadi kita ini, orang Kristen ini sangat percaya pada integritas ilmiah. Andai kata dikatakan ada naskah kuno lain ditemukan di sekitar Laut Mati atau laut apa namanya, kita nggak takut. Semua kebenaran itu kita akui, dan itu yang kemudian kita terjemahkan supaya apa yang kita miliki Alkitab dalam berbagai terjemahan ini semakin dekat dengan sumbernya. Jadi sumbernya ini jadi acuan bagi kita. Makanya dalam penerjemahan ada 3 prinsip utama ya. Oke. Pertama, ketepatan. Ketepatan. Apa yang diterjemahkan itu tepat. Oke. Setepat mungkin sesuai dengan apa yang dimaksudkan di dalam bahasa-bahasa sumbernya, yaitu Ibrani, Aram, dan Yunani. Lalu kedua, jelas. Untuk apa tepat kalau nggak jelas? Oke. Tepat dan jelas. Jelas, berarti. harus jelas. Misalnya katakanlah ada satu istilah bahasa Yunani namanya sarx. Ya, itu daging. Harfiah itu daging. Tapi ada dalam Alkitab kita ungkapan yang mengatakan semua daging ya, pas sarx, semua daging melihat Tuhan. Daging mana ini? Disitulah kita perlu cermati. Daging di sini maksudnya adalah semua manusia fana melihat Tuhan. Jadi kita betul-betul harus tempatkan, bukan hanya tepat tapi juga jelas. Lalu kalau kita betul-betul ingin menghormati budaya bahasa kita, dan Tuhan sebenarnya sangat menghormati itu. Nah, jadi kita gak usah berlebihan. Tuhan sendiri menghormati budaya dan bahasa kita.
Ya. Oleh karena itu kita wajar mengikuti teladannya gitu ya. Nah, oleh karena itu kita berusaha supaya terjemahan itu sewajar mungkin. Sewajar. Ya. Sewajar mungkin ya. Tentu saja sewajar mungkin dalam batas-batas yang pantas. Ya. Jangan sampai Alkitab itu betul-betul menjadi bahasa orang di mana ya, di dalam percakapan-percakapan yang tidak layak gitu. Ya. Sehingga menjadi sebuah lelucon. Nah, jadi kita mencoba menyeimbangkan ketiga prinsip ini ketika kita bicara tentang penerjemahan Alkitab. Bagaimana kita menghormati teks-teks sumbernya? Ya. Ya. Karena kita sadar bahwa Alkitab kita ini bukan ditulis dalam satu bahasa, tapi dalam berbagai bahasa. Ya. 3 bahasa sekurang-kurangnya. Ya. Lalu bagaimana ini bisa dipindahkan ke dalam konteks baru? Nah, oleh karena terjemahan itu merupakan suatu upaya untuk memahami teks-teks sumber itu, wajar dari zaman ke zaman ini perlu dilihat kembali. Ya. Karena tadi bahasa selalu berkembang. Bahasa selalu berkembang, dan seperti yang pernah terjadi pada tahun 1947, ditemukan gulungan-gulungan laut mati Ya. Ya. yang usianya 2.300 tahun. Ya, coba ini manuskrip tertua ini, salah satu kumpulan manuskrip yang paling tua. Ya. Ya. Nah, itu membuat orang kemudian meninjau kembali terjemahan-terjemahan yang ada. Ada 1-2 yang dibuat lebih tajam, ya, dibuat lebih jelas gitu. Karena tadinya yang kabur, karena penyalinan bagaimanapun juga manusia yang bekerja ini kadang-kadang dia hurufnya dia lihat kan, huruf D, Dalet dalam bahasa Ibrani dengan huruf Resh dalam bahasa Ibrani kok dekat sekali gitu ya. Hanya beda tipis, sikuanya aja yang beda gitu. Nah, ini bisa membuat penyalin-penyalin kemudian jadi nyalinan dengan cara yang berbeda. Oh, oke. Nah, tapi penemuan naskah-naskah kuno seperti itu membuat kita meneliti ulang. Ada bahan perbandingan. Ya, bahan perbandingan. Dan bila mana perlu, kita sesuaikan supaya terjemahan itu menjadi lebih tajam, lebih jelas. Karena tadi iman Kristen itu menghargai juga kaidah-kaidah keilmiahan ya, Pak. Oh, kita umat Kristen itu adalah yang tidak pernah takut pada kebenaran. Oh. Apapun itu. Kalau itu memang kebenaran, kita akan rangkul. Oh, oke. Ya, jadi kita nggak mau sembunyi-sembunyi, wah kitab kita salah. Bukan itu. Oh, ya. Kita mengakui bahwa yang kita miliki adalah salinan-salinan dari sumber yang awal itu. Ya. Tetapi salinan ini dilakukan dengan ketat, Ya. namun faktor manusiawi tetap kita akui ya. Ya. Bisa aja ada kata yang tadinya jelas kelihatan apa ya ini gitu. Ya, misalnya kata salah atau saleh gitu. Iya. Ini beda huruf aja kan. Kalau itu katakanlah hurufnya itu ditulis agak kabur, Iya. salah atau saleh gitu. Apalagi kalau udah lama ribuan tahun Ya, lagi kan. ribuan tahun. Kita jangan lupa ya. Kadang-kadang orang lupa bahwa Alkitab yang dia baca ini usianya itu 2.500 sampai 3.000 tahun. Iya. Dan kalau dia bisa mengerti itu luar biasa. Itu pekerjaan Roh Kudus tentunya, kan gitu. Nah, ini yang saya rasa perlu. Saya sebagai salah seorang koki di dapur penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, chef lah ya. Iya. Nama keren ya. Itu nama keren. Ya. Itu sangat menyadari itu gitu. Jadi kita mari belajar melihat kembali bahwa Alkitab kita ini kalau bicara tentang pesannya, itu pesannya tetap akan relevan. Dia akan terus menyapa masyarakat, umat penggunanya itu dalam berbagai zaman. Namun karena ada perkembangan-perkembangan dalam bahasa, dalam penelitian tentang teks, dalam penelitian tentang makna teks, kita sangat terbuka untuk mempertajam. Ya, sekali lagi saya gunakan kata mempertajam ya, terjemahan yang ada gitu. Dan ini yang kita sedang lakukan saat ini. Sedang dilakukan. Ya, yang Pak, kita. Sebenarnya penjelasan Bapak ini udah sangat memberikan dasar bagi kita semua untuk mengenal proses dan kenapa penerjemahan dilakukan. Tapi kalau ada pertanyaan begini misalnya, apakah penerjemahan Alkitab itu akan mereduksi nilai kekudusan pada Alkitab? Bagaimana tanggapan Bapak? Oh, sama sekali tidak. Apa artinya kudus? Ya. Kudus itu artinya sesuatu yang umum, kemudian ini disisihkan, dipilih, dipisahkan, dikhususkan untuk digunakan bagi Tuhan. Ya, kalau begitu, terjemahan Alkitab asalkan itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab ya. Kadang-kadang ada juga terjemahan-terjemahan yang tidak bertanggung jawab. Ya. Yang menerjemahkannya sebenarnya belum mengerti bahasa-bahasa sumber ini. Dan tidak mempunyai pendidikan yang cukup untuk meneliti bahasa-bahasa sumber ini. Tapi mereka lakukan. Ya. Kalau di konteks lembaga Alkitab, kita tahu bahwa ini tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Kita persiapkan orang-orang yang khusus mendapat pendidikan, ya. Lalu
terbuka untuk berdialog, menerima masukan dari umat pengguna Alkitab, gereja-gereja. Jadi dalam konteks seperti inilah kita mengerti ya, bahwa dalam proses penerjemahan itu ya kita sebenarnya sangat dialogis ya, sangat melibatkan, sangat ingin supaya ini menjadi sebuah karya bersama. Sebagaimana Alkitab terjemahan baru ini kita jangan pernah lupa ya, ini adalah karya bersama. Karya bersama. Ya, gereja-gereja di Indonesia ini, ya, bahkan umat Katolik juga turut di dalamnya. Oke. Ya. Berarti kan ini penerjemahan Alkitab secara khusus kita langsung masukkanlah dalam konteks Lembaga Alkitab Indonesia. Itu adalah sebuah pekerjaan yang betul-betul bertanggung jawab, sungguh-sungguh, nggak asal, maksudnya cuman mengacu kepada satu lalu ngambil kesimpulan, bukan begitu ya Pak? Ya tidak, kita nggak menerjemahkan dari misalnya New English International Version, NIV, atau ESV, English Standard Version, atau New Revised Standard Version. Tidak. Ya, kalau itu kita lakukan, wah 4 tahun bisa selesai nih penerjemahan. Memang biasanya butuh berapa lama Pak? Wah, sampai 15-20 tahun. Nah, ketika kami ditugaskan oleh Badan Pengurus Lembaga Alkitab Indonesia untuk meninjau ulang, ya, memperbarui Alkitab kita ini, kalau nggak, ingat saya itu mulai tahun 1998 sampai sekarang, itu berapa tahun hitung? Aduh, saya sudah hampir 24. Udah 24 tahun ya, betul. Ya, dan itu belum selesai. Kenapa? Karena baris demi baris kita bandingkan dengan teks Ibrani, dengan teks Arab, dengan teks Yunani. Itu bukan berarti kita tutup mata terhadap terjemahan lain. Terjemahan lain itu hanya sebagai pembanding. Kadang-kadang dia menolong kita untuk mendapat padanan yang tepat. Dia menginspirasi kita. Tapi itu tidak menjadi acuan absolut bagi kita. Karena anggota tim ya yang mengerjakan terjemahan baru maupun yang sekarang ini, itu orang-orang yang memang dididik secara khusus, mendapat pendidikan yang sangat memadai. Ya, di sekolah-sekolah yang tidak ada di Indonesia ini. Jadi itu yang perlu kita ketahui terlebih dahulu ya para sahabat Alkitab, untuk kita berbicara lebih lanjut tentang penerjemahan Alkitab ini. Nah, tadi kan Bapak juga sudah sempat singgung nih Pak, ada hasil-hasil terjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa lain. Ya. Kalau misalnya saya tanyakan, apa sih atau apakah ada nilai lebih hasil terjemahan Alkitab dalam bahasa Indonesia yang belum tentu, saya tidak mengatakan tidak dimiliki, tapi belum tentu dimiliki oleh terjemahan Alkitab dalam bahasa-bahasa lain. Ada nggak Pak? Ya, tentu begini. Dari berbagai masukan yang kami terima, pertanyaan-pertanyaan, rupanya umat pembaca Alkitab itu rajin baca terjemahan-terjemahan lain ya. Misalnya NIV, New International Version, atau ya katakanlah terjemahan New King James Version. Bahkan ada yang membandingkannya dengan King James Version yang usianya sudah lebih dari 400 tahun. Dan kesan kami adalah menarik ya, umat pembaca Alkitab Indonesia itu entah kenapa itu selalu menganggap terjemahan Inggris pasti lebih unggul. Saya tidak mengerti gitu. Karena semua terjemahan Inggris pun bisa diukur, bisa dinilai berdasarkan teks-teks sumbernya, Ibrani, Yunani, ataupun Aram. Nah, kita harus mengakui umumnya terjemahan-terjemahan yang kuat, ya, seperti New Revised Standard Version, New International Version, gitu ya, itu mirip-mirip gitu. Termasuk mirip dengan bahasa Indonesia. Tapi kira-kira 10%-nya itu beda. Kenapa? Teksnya bisa menimbulkan lebih dari satu interpretasi. Bisa juga karena ada istilah-istilah yang cuma muncul satu kali dalam Alkitab. Satu manusia pun tidak ada lagi yang tahu. Sehingga kita tahunya melalui konteks. Atau melalui bahasa-bahasa serumpun. Bahasa Arab kah? Atau bahasa-bahasa lain. Nah, jadi kita harus mengakui dalam meracik terjemahan seperti ini ya, tentu kita terbuka ya untuk menerima masukan-masukan. Tapi kita harus bedah teks itu sesuai dengan sumbernya. Dan salah satu contohnya yang saya mau angkat itu Shalom. Orang Indonesia tahu kata Shalom. Ini ya, akrab sekali kata ini. Ya, teriaknya Shalom. Bahkan sekarang ini udah mulai ada ungkapan populer Shalom Aleichem gitu ya. Lebih lengkap lagi. Ya. Lalu tiba-tiba ada yang merespon Aleichem Shalom. Ya, oke lah, itu satu perkembangan dan itu belum terlalu populer juga. Ya. Pertanyaannya adalah Shalom itu apa gitu. Lalu ada yang mengatakan Shalom itu damai sejahtera. Terima kasih, itu terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Dan kalau itu dibandingkan dengan bahasa Inggris, saya sudah periksa puluhan terjemahan bahasa Inggris. Shalom itu paling banyak diterjemahkan peace.
Damai. Damai. Selesai sampai kata Ya, damai kata saja. damai kebanyakan. Lalu kenapa terjemahan Indonesia menggandeng kata sejahtera? Nah, ada nilai apa, Pak? Karena dalam bahasa Ibrani sebenarnya kalau kata shalom itu akar katanya 3 konsonan, Ya. SLM. Dan makna mendasarnya nomor 1 adalah utuh, lengkap. Jadi kalau hidup ini mau utuh, lengkap, itulah shalom. Ya. Oke. Jadi orang tidak bisa damai-damai saja, tenang-tenang saya tidak pernah berkelahi, perutnya keroncongan. Ya. Atau dia mengalami sakit. Ya. Oleh karena itu, pilihan dari para pendahulu saya respect pada mereka, Ya. itu pilihan yang menurut saya luar biasa. Salah satu pilihan yang paling baik dari berbagai terjemahan yang saya lihat, ya bahasa Jerman freedom misalnya, Ya. itu cuma peace, damai. Nah, itu artinya 2 elemen terpenting dari makna kata shalom itu dihadirkan secara kreatif. Makanya nggak ada di kamus itu kan, damai sejahtera. Iya, betul. Karena dia mau katakan, oke, damai, tapi ada unsur sejahtera. Hidup ini berkecukupan, ada hal-hal yang memang harus dipenuhi kebutuhan hidup manusia itu. Ya. Nah, jadi 2 elemen dasar ini gabung menjadi Satu begitu. satu, yaitu damai sejahtera. Jadi diikat itu. Jadi ini sebuah contoh ya, bahwa ada contoh-contoh bahwa terjemahan kita itu orisinal. Dilakukan dengan hati-hati, dengan memperhitungkan makna yang ada di dalam teks-teks sumber. Ya. Jadi itulah yang membuat kita sadar ya, jangan sebentar-sebentar kita langsung mengatakan, oh terjemahan Inggris ini Iya, benar. iya, Enggak, peace betul. itu terjemahannya benar, tapi mari separuh benar. Masih separuh benar. Tuh. Ini baru satu kata ya, Pak? Baru satu kata, belum lagi yang lain. Tapi kita memang mengakui ya, memang itulah yang disebut, ya apalagi sesudah saya melayani lembaga kitab ini, Ya. sekarang sudah tahun ke-30. Oh. Dalam perjalanan saya mengunjungi bermacam-macam bahasa budaya masyarakat, melakukan lokal karya, saya selalu takjub. Bahasa Papua, bahasa apapun, itu nggak ada satu bahasa yang kurang. Semuanya punya keunggulannya. Semuanya bahasa-bahasa jenius. Ya, jadi di situ kita jadinya belajar ulang. Rupanya persepsi kita lah yang harus diubah. Setiap bahasa punya kemampuan untuk Oke. mengkomunikasikan firman Tuhan itu, meskipun bahasa dan budayanya berbeda. Nah, itu luar biasa. Itu salah satu pelajaran hikmat yang saya petik Ya. dalam pengalaman yang lumayan panjang ini. Ya. Ya. Artinya sahabat Alkitab tanpa merendahkan hasil terjemahan Alkitab dalam bahasa-bahasa lain, secara khusus di luar bahasa Indonesia ya Pak. Ya. Tetapi juga kita perlu menyadari bahwa ketika kita membandingkan, memang cukup banyak sih, atau paling tidak berdasarkan pengalaman saya, adalah beberapa orang yang melihat, oh kenapa LAI menerjemahkan ini? Lalu dibandingkan dengan yang tadi Bapak sudah bilang gitu, terjemahan NIV misalnya, kemudian King James atau NKJV seperti ini, berarti LAI ini salah menerjemahkannya. Oh, ini baru satu kata yang dicoba dijelaskan oleh Pak Anwar, tapi dibalik ini semua kita sudah melihat bagaimana kompleksitas kerumitan dari proses penerjemahan itu ya Pak. Itulah sebabnya sekarang kita tinjau ulang. Iya, ditinjau. Tinjau ulang bukan berarti salah, Oke. tapi kita mau lihat ada nggak yang perlu diperbarui. Oke. Nah, saya ambil satu contoh ya. Ya. Kalau orang membaca Alkitab belum menemukan kata ganja, tandanya belum katam. Oke. Karena ada kata itu. Kata itu ada dalam Alkitab. Iya. Ya, itu bagian dari bangunan. Iya. Ya, ketika Salomo mendirikan bait suci, mendirikan istana, Ya. itu katanya ada di dalam Alkitab kita, kata ganja itu. Lalu saya tanya dulu para pembaca Alkitab, ganja itu apa artinya? Sekarang pasti mengatakan bagian dari narkoba itu. Nah, kalau begitu narkoba ada di Alkitab atau enggak? Nah, aduh. Itu yang membuat kita sadar, ganja ketika para penerjemah Alkitab menerjemahkan ini, itu era 50-an, itu beda dengan ganja sekarang. Ganja itu bagian dari tiang bangunan. Kan gitu. Oke. Sedangkan yang sekarang sudah menjadi narkoba. Oleh karena itu wajar kita tinjau ulang. Kita cari kata yang lebih pas. Kami melihatnya tentu bukan hanya ganja ganti balok atau tiang, enggak. Kami lihat lagi bahasa Ibraninya. Kan gitu ya. Itu koteret dalam bahasa Ibrani. Itu berarti bagian dari tiang. Oleh karena itu kami cenderung mengganti kata ganja ini dengan kata balok atau kata tiang. Nah, ini contoh nyata ya, Iya, Pak. bahwa kita memang perlu meninjau ini. Iya. Jadi ya, apa yang sudah dicapai di tahun 1970-an itu kita syukuri, tapi kita tidak bisa berhenti di situ. Karena kita ingin menghadirkan Alkitab yang baru,
Ya. bagi kita dan juga bagi generasi yang baru. Ya. Saya rasa itu. Iya, Pak. Dan itu memerlukan ketelitian. Kami memeriksanya itu kata demi kata. Dan kadang-kadang bisa berhenti lama sekali di satu kata. Hanya satu kata? Iya, kalau itu memang sulit. Oke. Kadang-kadang bagian yang paling sulit itu bagian yang tidak pernah dibaca kebanyakan orang. Tapi kita nggak bisa relax di situ. Kita nggak bisa melonggarkan standar di situ. Ya. Jadi bagian yang nggak kurang dibaca orang itu tetap kita kerjakan dengan seteliti mungkin, sama dengan bagian lain. Ya. Tetap dikerjakan. Itu bagian dari tanggung jawab kita, Lembaga Alkitab Indonesia ini, supaya gereja-gereja ketika memakai Alkitab, membaca dari mimbar, itu kan diakhiri dengan kalimat ini kan? Demikianlah firman Tuhan. Ah, itu berat itu. Berat itu. Kalau terjemahan, nggak pernah saya dengar ada satu gereja pun ketika selesai baca Alkitab dia bilang, demikian menurut terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Tidak pernah. Demikian firman Tuhan, dan itu membuat kita punya tanggung jawab yang besar sekali di hadapan Tuhan dan juga umat pengguna Alkitab. Ya itu ya, kalau saya boleh sedikit berefleksi tentang perjalanan di dalam tim penerjemahan Alkitab ini. Karena memang yang diterjemahkan bukan buku tulisan manusia yang hanya untuk tujuan hiburan misalnya, tapi ini firman Tuhan. Ya, ini yang akan benar-benar berbicara kepada kita terus-menerus. Ya, terus-menerus. Terus-menerus. Oleh karena itu, ya oke, kami sudah kerjakan tugas kami. Ya. Saya sadar sekali, nanti mungkin 50 tahun lagi, generasi berikut harus mengerjakan ini. Ya. Dengan seteliti mungkin, dengan penuh tanggung jawab. Dan yang membuat saya juga sangat bersyukur di Indonesia ini adalah, dan ini contoh yang mungkin banyak yang tidak tahu, Indonesia adalah sebuah contoh pertama ketika Alkitab bisa digunakan oleh umat Katolik dan Protestan. Karena ternyata di negara lain enggak? Negara lain itu rupanya tidak mudah. Kalaupun kemudian mereka menghasilkan satu edisi oikumenis lintas gereja, itu adalah terjemahan kemudian. Indonesia ini adalah contoh kolaborasi yang luar biasa di antara gereja-gereja yang berbeda. Ya, saya ingin sedikit flashback ya. Pak. Untuk melihat ke belakang sedikit ya. Sebelum Alkitab terjemahan baru ini terbit, pernah dilakukan konsultasi di Cipayung pada bulan Juni ya, 1968. Itu dihadiri juga oleh para pengamat dari gereja Katolik. Nah, apa yang terjadi? Rupanya salah seorang narasumber, Pater Jack Ward, itu sekretaris Majelis Agung Wali Gereja Indonesia waktu itu memaparkan adanya kesepakatan Vatikan dengan United Bible Societies, perserikatan lembaga-lembaga Alkitab sedunia. Supaya kita ini, kita beda tradisi, beda teologi, beda pemahaman, tapi untuk menerjemahkan Alkitab, mari kita lakukan bersama-sama. Dan pada waktu itu, umat Katolik, atau katakanlah gereja Katolik sudah punya tim yang menerjemahkan Alkitab. Dan terjemahannya hampir selesai. Sama seperti terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi sudah dikerjakan Sudah sebenarnya. dikerjakan. Dan yang memimpinnya itu orang yang sangat saya hormati. Pater Cletus Cronen, OFM. Saya masih ingat waktu saya belajar ilmu tafsir pertama kali di Sekolah Tinggi Teologi, itu buku pegangan kami tuh. Jadi dia seorang pakar yang sangat saya hormati. Nah, luar biasanya pada momentum itu dia mengatakan, ya tentu dia dukung ya, dia katakan demi kebersamaan kita, baik hasil terjemahan tim Katolik ini akhirnya tidak jadi diterbitkan sebagai kitab suci gereja. Tim Katolik bergabung dengan tim Lembaga Alkitab Indonesia supaya dihasilkan terjemahan bersama. Asalkan dengan satu syarat tentunya, bahwa Lembaga Alkitab Indonesia bersedia menerbitkan edisi Katolik. Jadi terjadi semacam cross fertilization ya. Ya, saling memperkaya. Tim Lembaga Alkitab Indonesia membaca terjemahan Deuterokanonika. Begitupun sebaliknya. Jadi saling melengkapi. Saling melengkapi. Dan inilah yang telah dihasilkan dan dipakai oleh gereja-gereja baik Katolik maupun Protestan sampai saat ini. Pak Nur, mohon maaf saya potong sedikit Pak. Mungkin bagi beberapa sahabat Alkitab ada yang belum terlalu akrab dengan perbedaan. Bahkan mungkin ketika Bapak bilang seperti itu, mungkin ada yang bertanya, memang ada perbedaan antara Alkitab Protestan dengan Katolik misalnya. Bolehkah Bapak
Tolong bantu kami dulu. Ya, kalau kita bicara soal perbedaan, tentu perbedaan terutama di Deuterokanonika. Di Deuterokanonika. Ya, karena gereja-gereja Protestan itu akibat reformasi tentunya, Ya. itu hanya mengakui 66 kitab. Oke. Sedangkan gereja-gereja yang lebih tua, saya sebutlah yang lebih kuno ya, Ya. seperti Katolik dan Ortodoks itu mengakui lebih. Hmm. Kalau di dalam tradisi gereja Katolik seperti yang kita miliki sekarang ada tambahan 7 kitab. Kita sebut tambahan ya. Padahal dari segi sejarah ya itu memang sudah ada di situ. Oke. Ya, gereja Ortodoks punya daftar yang lebih panjang lagi. Oke. Jadi memang ada perbedaan tradisi terkait dengan daftar berwibawa ya, yaitu kanon. Nah, jadi Lembaga Alkitab Indonesia melayani gereja-gereja dalam spektrum yang luas ini. Luas. Ya, supaya firman Tuhan hadir dan dibaca betul-betul oleh umat yang beragam ini dalam tradisi yang berbeda. Oleh karena itulah Lembaga Alkitab sangat menjaga ketakberpihakan. Saya tidak gunakan kata lain tapi Ketakberpihakan. ketakberpihakan. Oke. Ya. Di dalam tim, termasuk tim yang sekarang ini, Ya. itu ada pakar Katolik, ada pakar Protestan, bekerja bersama-sama. Dan 2 di antaranya telah pergi mendahului kami. Dan saya selalu mengenang mereka dengan penuh hormat, Ya. penuh syukur. Yang pertama itu yaitu Romo Profesor Dr. Bertolt Parera, Ordo Karmelit. Oh. Dia ahli perjanjian lama. Dia sudah menerbitkan tafsir kitab Mazmur yang sampai sekarang menjadi referensi yang sangat penting dalam bahasa Indonesia. Saya sendiri sangat sering menggunakan tafsirnya itu. Dan dialah yang diminta untuk mengerjakan Mazmur, untuk melihat ulang dan mengusulkan perubahan-perubahan. Dan yang satu lagi seorang ibu, Dr. Deborah Malik, dia mewakili tradisi Injili. Nah itu dia, lihat ya, ini ada Katolik, ada Ya, Injili. Injili. Hadir bersama-sama dalam satu tim. Dan Ibu Deborah ini juga telah meninggal dunia. Dia mengerjakan beberapa bagian dan dia selalu hadir dalam pembahasan bermacam-macam draft yang sudah kami tinjau kembali. Nah itulah. Selain itu tentu ada juga yang lain-lain ya, seperti Pak Yongki Karman itu juga dalam tradisi Injili ya. Ya. Nah, ada juga beberapa dosen ya yang menyerahkan dirinya atau memberikan dirinya untuk turut membantu. Ya. Saya sebutlah misalnya Pak Baren Trebes, ya, dari Iya. Belanda dia mengerjakan semuanya itu. Oke. Dan sekali-sekali dia datang. Begitu juga Dr. David Baker ya, dia Ya, dari Inggris ya. kerjakan itu, Ya. lalu sekali-sekali dia bergabung dengan tim. Dari tim Katolik sendiri yang ada di sini, Profesor Dr. Martin Harun, OFM ya, Romo Martin ya, itu juga kita minta untuk meninjau perjanjian baru dan selalu setia untuk hadir memberikan masukan-masukan. Nah, inilah tim. Ya. Sehingga saya sendiri adalah pendeta Gereja Kristen Protestan Indonesia. Ya, kalau mau disebut tradisinya lebih ke Lutheran tentunya, Ya, seperti AKBP. Ya. Nggak bisa memasukkan doktrin-doktrin ke dalam terjemahan ini karena selalu dikawal bersama-sama. Iya. Ya, Iya. wah ini kelihatan agak Katolik, oh ini kelihatan agak Lutheran atau agak Calvinis. Kita saling mengingatkan supaya terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ini adalah terjemahan bersama. Karena ini pekerjaan bersama. Ya, itulah sebabnya meskipun kami sudah sisir ulang semuanya berdasarkan bahasa-bahasa sumber, menjelang akhir karena ini sudah hampir dalam proses perampungan, kita bersama-sama dengan Lembaga Biblika Indonesia itu ya kira-kira lembaga Alkitabnya Katolik ya. Kita bersama-sama melakukan konsultasi. Jadi mulai tahun 2016 kita lakukan konsultasi ya. Ya. 6 konsultasi di berbagai wilayah. Saya ingat itu bersama-sama dengan Lembaga Biblika Indonesia kita lakukan mulai dari Manado. Kemudian Maumere. Ya. Maumere itu terutama Katolik ya. Ya. Lalu sudah itu Medan. Nah, Oke. kalau Medan ya campur baur lah itu. Nah, tahun berikutnya 2017 kita lakukan di Yogyakarta. Ya. Ya. Karena di Yogyakarta ini kan tengah ya. Di situ ada Fakultas Teologi Duta Wacana, Wacana, kemudian ada Sarjana Dharma, Ya. kemudian lalu ada LBI dan LAI bersama-sama di situ. Ya. Lalu ke Pontianak. Kemudian terakhir di Jayapura. Itu ujung timur Indonesia. Ya. Kita terima masukan-masukan yang sangat baik
di dalam konsultasi-konsultasi regional ini. Kita undang para pakar biblika, para pakar bahasa Indonesia untuk turut hadir. Jadi gereja-gereja kita minta untuk mengirim putra-putra terbaiknya supaya memberi masukan terhadap draft yang sudah disiapkan oleh tim ahli Lembaga Alkitab Indonesia. Dan itulah keterbukaan Lembaga Alkitab Indonesia. Karena kita nggak berasumsi, ya mentang-mentang ini sudah disiapkan oleh tim ahli, ini sudah pasti. Sudah tinggal terima terima. saja. Enggak. Kita ingin mendengarkan gereja. Ya. Dan puji Tuhan, syukurnya semuanya itu menolong kita untuk memproses ini lebih lanjut. Lalu puncaknya tahun 2018 kita adakan konsultasi nasional. Itu di Caringin. Ya, Jawa Barat. Dan konsultasi ini menghadirkan para pimpinan gereja, ya, ketua-ketua sinode, lembaga pimpinan umat seperti katakanlah Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, PGLII, ya, bermacam-macam, ya. Dan itu dihadiri oleh 5 orang uskup. 4 orang diantaranya itu adalah ahli Alkitab, kitab suci. Jadi itu sampai kami merasa heran gitu, ya. Rupanya momen ini untuk menghasilkan sebuah terjemahan yang lebih baru. Nah, itu kalau terjemahan baru ini yang lebih baru ya, Yang lebih baru. Terjemahan baru 2. Itu bukanlah momen ilmiah saja. Ini adalah momen gerejawi. Ya. Dan saya masih ingat karena saya mendampingi di sesi terakhir, itu kemudian di sesi terakhir itu disimpulkan dalam satu sesi yang dipimpin oleh Monsinyur Suharyo yang sekarang adalah kardinal. Ya. Monsinyur Suharyo sendiri adalah ahli Perjanjian Baru. Jadi lihat ya, Pak. ini sangat serius karena kita ingin menghadirkan satu teks kitab suci yang benar-benar menjadi milik gereja, bukan hanya terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi betul, Lembaga Alkitab Indonesia salah satu fungsinya adalah penerbit, tetapi kalau sudah bicara tentang teks Alkitab, betul dia penerbit, tapi juga adalah yang benar-benar ingin supaya terjemahan yang diterbitkan itu adalah milik bersama gereja-gereja. Nah, inilah. Dan kalau kita mau bicara secara simbolik ya, Pak. kami sendiri merasa bersyukur karena Menteri Agama Republik Indonesia hadir untuk membuka konsultasi nasional itu. Ya, jadi artinya pengakuan negara terhadap karya pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia juga nyata di situ. Ya, Pak. Ini ternyata ada satu pertanyaan yang sudah masuk ke kita. Ini dari Bapak atau Ibu Tatoki. Pertanyaannya adalah begini, Pak. Mungkin bisa direspon secara singkat ya, Pak. Selamat siang, Pak. Maaf mau tanya, gimana tanggapan Bapak tentang ada Alkitab yang menggunakan teks kata Allah diganti dengan tulisan YHWH? Gitu. Saya kira yang terbalik maksudnya ini. Iya. Oh ya, baik, saya ngerti. Ya, terima kasih. Ini sudah tentunya pertanyaan yang sangat sering diajukan kepada Lembaga Alkitab Indonesia. Kami ingin menegaskan ulang ya, bahwa Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan kata Allah berdasarkan apa yang ada di dalam Alkitab sendiri. Karena kita dalam penerjemahan itu benar-benar dapat mengambil unsur-unsur yang ada di dalam bahasa dan budaya setempat. Karena itu juga yang terjadi di dalam Alkitab. Misalnya kata L. Kata L itu sebenarnya pertama-tama digunakan oleh bangsa-bangsa di Kanaan. Bangsa Kanaan. Nah, orang Ibrani itu pinjam kata L ya, untuk menyebut Tuhan dari orang-orang Kanaan. Dan tentu saja orang-orang Kanaan memahami El ini dalam arti politeistik. Ya, dia dewa tertinggi. Tapi ketika orang Israel meminjam kata ini masuk dalam Alkitab, tentu mereka memahaminya dengan cara yang berbeda. Telah terjadi perubahan pemahaman. Nah, inilah prinsip yang kami pegang ketika bicara tentang penggunaan kata-kata ilahi seperti itu. Makanya kata Allah bisa kita gunakan. Tidak ada soal sama sekali. Katakanlah dalam bahasa Batak, misalnya yang tempat gereja yang saya layani kebanyakan orang Batak ya. Nah, kata yang digunakan kata debata, tidak ada soal. Tidak soal. Yang penting pemahamannya sekarang sudah ditujukan kepada pencipta langit dan bumi satu-satunya. Saya rasa itu yang kita perlu tegaskan ya. Baik, Pak. Terima kasih Pak Anwar, ini obrolannya sudah sangat panjang ternyata, Pak. Kita ngobrol kurang lebih sudah hampir 1 jam ternyata. Sudah banyak perkenalan dan juga
pengetahuan yang diberikan kepada kita sahabat Alkitab tentang proses penulisan dan juga penerjemahan Alkitab Iya. yang dilakukan secara umum dan juga secara khusus oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi sekali lagi saya mau mengutip pernyataan Bapak Anwar tadi, jangan sampai Alkitab ini kita tempatkan di ruang kosong, karena seharusnya Alkitab itu ada di ruang nyata. Jadi terus kenali, terus berupayakan diri kita untuk semakin memahami Alkitab. Dan jangan lupa bahwa ada saudara-saudara kita juga yang mengalami pergumulan paling mendasar, yaitu adalah terkait persoalan kemampuan literasi ya Pak, Iya, betul. baca tulis. Jadi dukung, salah satu yang dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah program pembaca baru Alkitab. Jadi mari sahabat Alkitab semua, dalam juga rangkaian live streaming 12 jam LAI pada hari ini, mari kita saksikan, kita kenali juga, berkenalan tentang apa sih PBA itu. Terima kasih Pak Anwar Chen, Kepala Departemen Penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, sudah berdiskusi dengan kami. Ada pernyataan terakhir Pak yang mau disampaikan untuk menegaskan kepada kami semua, silakan. Ya, terima kasih. Kami sangat menghargai semua kita yang ikut menyaksikan ini, dan mari kita sama-sama dukung pelayanan menghadirkan kabar baik itu ya, dalam berbagai bahasa, dalam berbagai situasi nyata yang dihadapi oleh umat pembaca Alkitab. Jadi tugas Lembaga Alkitab mulai dari meracik ya, memasak Alkitab ini di dapur sana sampai menyajikannya ke tempat-tempat yang sering tidak terduga. Ya, tempat-tempat di mana saudara-saudara seiman kita merindukan supaya firman Tuhan ini berbicara, menguatkan hidup mereka, menolong mereka untuk menatap ke depan. Ya, karena inilah saya yakin sebagai pesan Injil, kabar baik itu bagi orang beriman. Kiranya percakapan kita ini bukan hanya dari segi ilmiah akademisnya yang meninggalkan pesannya, tapi terutama membuat kita tergugah untuk peduli. Betul. Masih banyak sekali tugas misi kita di tanah air ini. Demikian, terima kasih untuk semua perhatian yang sudah kita berikan. Terima kasih sekali lagi Pak Anwar, terima kasih sahabat Alkitab, dan tetap ikuti rangkaian acara live streaming 12 jam Lembaga Alkitab Indonesia. Salam Alkitab untuk semua. Bagaimana sahabat Alkitab dengan tayangan tadi? Semoga boleh menjadi berkat bagi kita semua dan membuka wawasan kita mengenai penerjemahan Alkitab. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program-program LAI lainnya. Salam Alkitab untuk semua. Bentar kita mau promosiin dulu. Jadi sahabat Alkitab, dalam rangka bulan doa Alkitab, Perpustakaan Biblika Alkitab Indonesia memberikan harga hemat. Yuk cek Instagramnya Lembaga Alkitab Indonesia.